kali kita masuk ke modul kasir ini, kita harus login terlebih dahulu dengan masukkan user dan sandi. Kemudian tanggal ini mengikuti tanggal sistem. Nomor mesinnya adalah nomor komputer yang dipakai untuk mesin kasir. Kemudian diisi shiftnya, shift siang, pagi ataupun malam. Kali ini kita contohkan pada shift siang. Nah, di posisi ini itu modulnya sudah siap digunakan untuk transaksi penjualan. Kali ini kita akan mencoba penjualan dengan pembayaran cash atau tunai. Pertama kali kita ketik dulu kode barang yang akan dijual, atau nanti bisa scan barcode yang ada di barangnya. Kita enter. Kemudian di kolom quantity yang berwarna biru itu, di sana bisa merubah quantity sesuai dengan quantity yang terjual. Kita ganti saja kuantitinya menjadi 2, kemudian di enter. Kita lanjutkan lagi, masukkan kode barang yang akan kita jual. Kemudian di enter. Quantity kita biarkan saja, langsung kita enter. Dan masukkan lagi transaksi berikutnya dengan mengetikkan kode barangnya ataupun scan barcode-nya. Kita enter lagi. Nah, ini sudah terbentuk 3 item. Nah, selanjutnya kita sudah bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan tombol F4. Tapi seminimal mungkin untuk menggunakan mouse. Jadi kita langsung tekan saja tombol F4. Nah, di kolom stiker jangan lupa diisi dengan stiker yang melekat pada customer. Contoh aja, kemudian isi sales person-nya. Kemudian pilih pembayarannya cash. Enter. Nah, pastikan di kolom merah itu tempat memasukkan nilai pembayarannya. Kita masukkan saja misalnya 500.000. Nah, di situ terlihat ada kembalian 25.000. Nah, ini kalau di enter di proses itu pada saat implementasinya itu langsung ngeprint ke printer kasir. Cuma di tutorial ini akan di-print ke screen supaya kita bisa melihat langsung seperti apa tampilan cetakannya. Nah, ini tampilan di cetakannya nanti akan print ke printer seperti ini juga, di mana total belanjanya adalah 475.000, kemudian dibayar tunai 500.000. Nah, nanti terlihat di sana ada kembalian 25.000. Ya, demikian transaksi penjualan dengan pembayaran by cash. Selain pembayaran dengan cash, bisa juga pembayaran dengan debit card ataupun credit card. Kali ini kita akan mencoba transaksi penjualan dengan menggunakan alat bayar debit card. Kita pilih item yang kita jual atau jenis barang yang kita jual dengan ketik ataupun scan barcode pada barangnya. Kita pilih, contohkan saja ini ada 3 item. Kemudian kita tombol F4 untuk bayar. Jangan lupa stikernya diisi dengan stiker customer yang tertempel. Kemudian pilih sales person-nya. Nah, di sini pilih pembayaran dengan debit card. Contoh saja kita ambil BCA card. Kita enter. Kemudian diisi nomor kartunya. Di enter kembali. Nah, di sini print-nya akan ditampilkan di layar supaya kita bisa membandingkan seperti apa hasil print out-nya. Nah, terlihat di layar itu total belanjanya 737.000, kemudian dibayar dengan debit card dengan nilai yang sama menggunakan debit card jenis BCA card dan nomornya ada di bawah seperti itu. Demikian transaksi penjualan menggunakan debit card.
Selanjutnya kita akan mencoba transaksi penjualan dengan menggunakan alat bayar credit card. Kita pilih dulu item barang yang kita jual, kemudian di enter aja. Kita tambah lagi item yang mau dijual. Nah, apabila menemukan kode barang yang diketik berulang dengan kode yang sama, dia akan kuantitinya akan terakumulasi. Seperti contoh yang ada di layar ini. Itu diketik 2 kali, jadi kuantitinya terakumulasi menjadi 2. Kita lanjutkan lagi dengan nambah kode barang yang lain. Kemudian kita bayar dengan tombol F4. Jangan lupa nomor stikernya diisi sesuai stiker customer. Pilih salesperson-nya, kemudian bayarnya pakai credit card. Kali ini kita contohkan dengan Citibank. Kemudian jangan lupa diisi nomor kartunya. Setelah diisi, di enter. Nah, terlihat hasil print out-nya di layar. Jadi transaksi totalnya itu 796.000, dibayar dengan credit card. Credit card-nya jenis Citibank dengan nomor seperti yang ada di layar. Demikian transaksi penjualan dengan menggunakan credit card. Kali ini kita akan mencoba transaksi point. Transaksi point itu adalah transaksi yang bisa membatalkan satu atau lebih item barang dari transaksi yang terjadi. Kita contohkan dulu transaksinya. Pilih item yang kita jual. Kemudian tambahkan lagi, kita contohkan 3 item. Nah, misalnya kita akan melakukan point. Nah, tombolnya ada di sebelah kanan itu dengan menekan tombol F3, yaitu point. Nah, pada saat transaksi point ini membutuhkan otorisasi semacam siapa yang mempertanggungjawabkan transaksi ini terjadi. Nah, setelah otorisasi masuk, nah di sana kita tinggal pilih item barang mana yang akan kita point. Nah, kita contohkan yang line nomor 2. Nah, di situ dengan perintahnya menekan tombol min atau minus. Setelah kita pilih, kita tekan tombol minus. Nah, di situ akan terjadi perubahan, jadi yang di point itu akan berwarna merah. Jadi yang angka kuantitinya yang tidak minus itu angka itu transaksi yang terjadi sebelumnya. Kemudian setelah di minus, setelah di point itu kuantitinya menjadi minus. Sebenarnya transaksinya sudah dibalankan atau dinolkan. Lanjut ke pembayaran, jangan lupa stikernya diisi. Kemudian salesperson-nya juga diisi. Kita contohkan aja bayarnya pakai cash ya. Kita lihat tampilan di struknya seperti apa. Nah, di situ tertulis yang lain kedua masih transaksi normalnya terlihat. Jadi transaksi aslinya masih terlihat. Kemudian di line nomor 4 yang kuantitinya dalam kurung itu minus. Nah, itu yang mengenolkan transaksi yang sebelumnya. Demikian cara penggunaan point pada transaksi penjualan.
Kali ini kita akan mencoba melakukan transaksi pembatalan. Kita buatkan dulu transaksinya. Kita contohkan 4 item dulu. Nah, perlu dijelaskan perbedaan antara pembatalan dengan void. Kalau pembatalan, dia akan menghapus semua transaksi yang terjadi. Sedangkan kalau void, itu menghapus satu atau beberapa item dari transaksi yang terjadi. Jadi tidak menghilangkan secara keseluruhan. Nah, untuk melakukan pembatalan, itu dengan memilih tombol F5 yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah tombol F5 dipilih, dia akan minta otorisasi. Otorisasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban siapa yang memberikan hak untuk melakukan pembatalan transaksi tersebut. Kemudian di enter, jangan lupa dikasih alasan pembatalan tersebut. Nah, kali ini kita contohkan customer tidak jadi beli. Nanti tergantung situasinya seperti apa di lapangan, disesuaikan. Kemudian kita lihat print out-nya. Nah, di situ ada struk pembatalan penjualan. Nah, terlihat juga alasannya customer tidak jadi beli. Demikian contoh transaksi pembatalan. Kali ini kita akan mencontohkan transaksi pending dan unpending. Transaksi pending ini biasanya dilakukan ketika customer begitu transaksi di kasir ternyata ada barang yang masih belum terbeli atau tertinggal. Jadi transaksi tersebut akan ditunda sekaligus tidak menghambat antrean transaksi berikutnya. Contohnya kita buatkan transaksi dulu. Kita buatkan saja beberapa item. Nah, misalnya kita buat 3 transaksi. Nah, ini karena dengan alasan tertentu, si customer minta ternyata ada barang yang dipilih tertinggal misalnya. Jadi bisa dilakukan penundaan transaksi. Nah, ini juga maksudnya agar tidak menghambat antrean transaksi berikutnya. Kita coba tunda dulu atau pending dengan menekan tombol F6. Nah, kemudian harus diisi alasannya kenapa dia harus pending. Misalnya saja masih mencari barang lain. Kita enter. Nah, setelah itu transaksi yang lainnya, antrean yang lainnya bisa dilakukan. Nah, anggap saja yang customer sebelumnya yang pending ternyata mau melanjutkan transaksinya, kita dengan memanggil transaksi yang pending tadi tersebut dengan menekan tombol F7. Nah, dia akan terlihat transaksi yang di pending sebelumnya. Kita tinggal panggil dan pilih, kemudian di enter. Nah, transaksi yang sempat di pending tadi dia akan tampil kembali. Nah, ternyata customer-nya langsung menambah barang yang tertinggal tadi. Kita tambahkan saja item barang yang baru. Yang tadinya 3 item sekarang menjadi 4 item. Nah, ini sudah bisa melakukan pembayaran. Nah, untuk melakukan pembayaran dengan menekan tombol F4. Jangan lupa stikernya juga diisi sesuai dengan stiker yang tertempel pada customer-nya. Kemudian dipilih salesperson-nya. Nah, kita pembayaran misalnya saja dengan cash. Kita masukkan saja nilainya. Selesai. Udah, printnya bisa kita lihat. Nah, tampilannya sama seperti transaksi biasa. Cuma prosesnya dia sempat mengalami pending, kemudian di unpending dan diselesaikan seperti transaksi pada umumnya.
Demikian transaksi pending dan unpending pada transaksi penjualan. Kali ini kita akan mencoba transaksi retur penjualan. Retur penjualan ini merupakan transaksi pengembalian barang dengan mengembalikan uang ke customer-nya. Kita contohkan saja, jadi melakukan transaksi retur itu dengan menekan tombol F8. Nah, pada saat melakukan retur ini dibutuhkan otorisasi dari yang bertanggung jawab terhadap transaksi retur tersebut. Nah, kemudian kita masukkan kode barang atau scan barcode dari barang yang diretur atau yang dikembalikan tersebut. Misalnya aja kita contohkan barang ini dan jumlahnya misalnya 1, kemudian tambah lagi mungkin ada barang kedua, kita contohkan saja 1. Nah, setelah itu prosesnya mengembalikan uangnya itu dengan menekan tombol bayar, jadi F4. Si salesperson-nya, kemudian nilainya langsung otomatis sesuai dengan nilai barang yang diretur tersebut. Kita enter aja. Nah, perhatikan struk returnya. Nah, di sini akan tertulis struk retur barang. Nah, jumlahnya sekian. Demikian contoh transaksi retur penjualan pada transaksi penjualan. Kali ini kita akan melakukan tutup register, di mana tutup kasir ini dilakukan ketika sudah jam pulang kasir ataupun jam tutup toko. Cuma di transaksi tutup kasir ini ada satu masalah yang diharuskan kalau melakukan tutup kasir, yaitu tidak boleh ada transaksi yang masih tersisa. Contoh yang transaksi pending yang masih tersisa. Transaksi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian bisa melakukan tutup kasir. Nah, kita contohkan saja dengan membuat transaksi pending. Oke, kita coba transaksi ini kita buat pending dengan menekan tombol F6. Ini harus diberikan alasan, misalnya oke, berarti kita pending ya proses. Nah, berarti kan sebenarnya ada satu transaksi yang terpending. Coba kita lakukan tutup kasir dengan menekan F10. Apa yang terjadi kita lihat. Nah, di situ ada semacam notifikasi yang menyebutkan ada sebuah nota pending, tanggal sekian, kasirnya siapa, kemudian nilainya berapa. Itu notifikasi itu tampil. Jadi artinya selama ini masih belum diselesaikan transaksi ini, tidak akan bisa melakukan tutup kasir. Nah, solusinya, kalau misalnya transaksi itu diselesaikan oleh kasir, berarti kita harus melakukan transaksi seperti biasa. Transaksi umumnya pembayaran dengan cash, dengan debit card, ataupun dengan credit card. Tapi jika sampai tutup kasir ataupun tutup toko, transaksi tersebut belum juga diselesaikan atau tidak diselesaikan oleh customer, transaksi tersebut dapat dibatalkan dengan memanggil unpending-nya terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembatalan. Mari kita lakukan coba pembatalan tersebut dengan melakukan unpending terlebih dahulu.
Kita panggil dulu transaksi yang pending tadi dengan melakukan unpending. Kita panggil dulu transaksinya. Nah, transaksi tadi yang pending itu adalah seperti ini. Karena customer-nya tidak menyelesaikan sampai tutup kasir, berarti ini harus dilakukan pembatalan. Itu dengan menekan tombol F5. Ini juga harus mendapatkan otorisasi dari yang bertanggung jawab terhadap transaksi ini. Nah, alasan pembatalannya kenapa? Jadi misalnya aja ada barang pending yang tidak ditebus misalnya. Oke, kita proses. Ya, struk seperti biasa lah, struk pembatalan. Nah, selanjutnya kita baru bisa melakukan tutup kasir, yaitu dengan menekan tombol F10. Demikian tadi transaksi tutup register dengan menyelesaikan transaksi pending dengan melakukan pembatalan transaksi.